Waktu namaku dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengarlah dirinya berbunyilah. Dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap telah berhimpun di dalam surga baka dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawab ya. Haruslah ku kerja bagi Tuhan hingga malam dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, bila ku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawab ya. Manusia pertama ada, saat beri yang lain. Enos yang memanggil Tuhan ke generasi keempat. Mahalalel penuh mulia, raya dari Henok. Henok berjalan dengan Tuhan dan diubah. Metusela sampai 969. Adam hidup bersama Lamek selama 500 tahun. 8 keluarga Nuh selamat oleh Batra. Sem menerima nama baik dan anggap sah anak ketiga. Berluasa di Mansela, Eber menyeberangi sungai. Hidup Peleg diperpendek, Reu Serut mencintai dunia. Nahor yang mati mendadak Tera berlambang. Bapak Abraham yang taat kepada panggilan Allah. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Senang sekali dapat bertemu kembali lewat ibadah online ini. Sebelum kita lanjut, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang terkasih dan penuh kasih, kami datang kepadamu di hari yang kudus ini. Kiranya Bapa menerima ibadah yang kami naikkan dengan hati yang penuh syukur. Bapa, tolong bantu kami untuk menerima firman-Mu dengan sikap hati yang benar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dengan hati bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar salah satu hari raya di Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya Penuaian Jelai atau Hari Raya Syukur dengan buah pertama. Mari kita baca ayatnya di Keluaran 23 ayat 16 sampai 17. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Apakah hari raya penuaian jelai itu? Hari ke-50 setelah Paskah adalah musim menuai gandum atau jelai, sehingga dinamakan Hari Raya Penuaian Jelai dan disebut juga Hari Pentakosta. Umat Israel yang telah menyelesaikan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun masuk ke tanah Kanan untuk bertani dan memberikan buah pertama kepada Tuhan dengan sukacita dan bersyukur. Hari itu disebut sebagai Hari Raya Buah Pertama
bersamaan dengan Hari Raya Penuaian Jelai. Pada Hari Raya Syukur ada peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, pada hari Pentakosta ada peristiwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus dan orang-orang yang berkumpul untuk berdoa. Melalui peristiwa ini, para murid dan orang-orang dengan penuh semangat bekerja keras dalam penginjilan untuk bersaksi tentang Yesus. Poin selanjutnya, Hari Raya Penuaian Jelai adalah hari raya untuk memperingati kebangkitan Yesus dan pergerakan gereja. Buah pertama dari ucapan syukur adalah kebangkitan Yesus. Yesus adalah buah pertama dari kebangkitan. Lewat Yesus yang adalah buah pertama dari kebangkitan ini, terjadi gerakan yang disebut Yesus adalah Kristus, di mana para murid menginjil bahwa Yesus adalah Kristus. Gerakan ini menyebabkan berdirinya gereja-gereja di seluruh dunia. Sepanjang tahun yang telah lewat, kita harus melihat apakah Yesus ada di dalam hati kita sebagai buah pertama dari iman kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus yang telah mati di salib bagi kita dan bangkit mengalahkan maut adalah Kristus? Anak-anak yang memiliki iman percaya Yesus dapat hidup dalam sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Syukur yang seperti apakah itu? Yaitu syukur dan tidak mengharapkan imbalan. Bersyukur tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Lewat firman-Nya, kita diajarkan, dibukakan, dituntun betapa besar kasih Bapa untuk kita. Kita menjadi sadar dan bersyukur bahwa kita yang seperti ini, yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, namun diberikan keselamatan melalui salib dan kebangkitan Yesus. Karena kita bersyukur akan kasih Yesus, syukur tersebut menjadi penuh dalam hati kita dan berlimpah di dalam hati kita. Kita menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, menjadi anak-anak yang penuh semangat, mengajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk lebih lagi belajar mengenal Bapa lewat firman-Nya. Mengajak banyak orang agar dapat mengikuti ibadah bersama meskipun saat ini lewat ibadah online. Dan karena sadar akan kasih Yesus yang menyelamatkan kita menjadi anak-anak yang mengasihi sesama dan berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anak-anak yang mendengarkan firman hari ini memiliki iman kebangkitan Yesus sebagai buah pertama dan menjalani kehidupan yang penuh sukacita, yang selalu berterima kasih akan kasih Yesus dan menjadi anak-anak yang bersyukur dalam setiap keadaan. Mari berdoa. Allah Bapa yang hidup yang telah begitu mengasihi kami, kiranya firman hari ini dapat membuat kami lebih bertobat jika selama ini kami kurang bersyukur dan menyia-nyiakan kebangkitan-Mu. Bapa, ampuni kami dan tolong bantu kami agar kami mulai hari ini lebih menjadi anak-anak yang tak henti-hentinya mempersembahkan buah-buah syukur, menjadi anak-anak yang tak henti-hentinya menaikkan doa syukur, menjadi anak-anak yang sadar betapa pentingnya untuk terus belajar mengenal-Mu, hingga akhirnya kami dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi anak-anak yang dengan giat mengabarkan Injil bahwa Yesus adalah Kristus, dengan meninggikan nama di atas segala nama dan hanya nama Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini dengan hati bersyukur. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Bapa memberkati.